Hai semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 kelas 10 IPA 4 akan membahas tentang mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Sebelum itu ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Diva Rizky Rahma Ayunityas, absen 8. Hai guys, perkenalkan nama aku Jenisnya Syarfa Amanda, aku absen 17. Hai, perkenalkan nama saya Rafika Nuraida, absen 23. Halo, aku Teresia Alexandra Ribu, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Valentino Dimas Firmansyah, absen 32. Mari kita lanjutkan ke materi yuk. Jangan lupa disimak ya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu kata konkret? Menurut KBBI, konkret berarti nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Contoh kata konkret adalah meja. Menurut Sujiwo Tejo, kata konkret adalah kata yang merujuk pada suatu yang berwujud, dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium, dan memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan dengan kiasa atau lambang. Contoh kata-kata konkret: rumah, meja, baju, sawah, pantai, belajar, bekerja, uang, mobil, dan lain-lain. Nah, kata konkret dalam puisi sendiri adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Kata konkret juga berarti pilihan kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Bukan lagi berupa kata abstrak yang masih belum jelas. Kata yang sama, jika digunakan dalam puisi, bisa memiliki makna yang berbeda. Sebelum lanjut mengidentifikasi kata konkret dalam puisi, kalian tahu nggak sih apa fungsi kata konkret dalam puisi? Sini aku jelasin. Kata konkret dalam sebuah puisi bertujuan untuk membangkitkan imaji daya bayang pembaca. Maka dari itu, puisi perlu diperkonkretkan sehingga pembaca seolah melihat, merasakan, mendengar apa yang dilukiskan penyair. Dan pembaca terlibat penuh secara batin dalam puisi. Lalu, apa bedanya diksi dengan kata konkret dalam puisi? Diksi adalah pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai aspek estetis atau keindahan dan aspek makna. Diksi pada puisi menggunakan kata konotatif mempunyai efek keindahan dan berbeda dengan bahasa sehari-hari. Diksi muncul karena adanya makna kias konotatif, lambang simbol, dan bersamaan bunyi atau rima. Kalian sudah paham atau tidak nih? Pasti masih pada bingung kan? Kalau begitu, mari kita bandingkan saja contoh dari diksi dan kata konkret dalam sebuah puisi. Yuk sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan ke contoh diksi pada puisi yang berjudul Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Pada puisi tersebut terdapat kata Maha Sempurna yang memiliki arti konotasi dari Tuhan yang Maha Sempurna. Kata tersebut masuk pada makna kias atau konotatif. Selanjutnya, kita masuk ke contoh konkret pada puisi berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairul Anwar. Pada puisi terdapat beberapa kata konkret sebagai berikut. Kata konkret yang pertama adalah gudang-gudang dan rumah tua. Kata konkret ini mewakili keadaan yang sepi, tidak ada hiruk pikuk, gudang-gudang, dan rumah tua, mewakili keadaan yang tidak menyenangkan. Jika ingin menggambarkan sesuatu yang kuno tapi menarik, pasti menggunakan kata konkret rumah antik. Kata konkret yang kedua adalah tiang, temali, kapal, dan perahu. Kata konkret tersebut merupakan satu kesatuan yang benar-benar nyata ada di pelabuhan. Semua berkaitan dengan kapal dan perahu, yaitu alat untuk mengarungi samudra. Bisa bermakna mewakili kondisi seseorang, atau perasaan, atau semangat seseorang. Kata konkret yang ketiga adalah gerimis. Gerimis adalah kata konkret
dalam puisi senja di pelabuhan kecil yang menambah makna ketidaknyamanan atau suasana yang sangat tidak disukai oleh penyair. Apalagi berkaitan dengan judul senja di pelabuhan yang kecil, senja menunjukkan hal yang menjelang kegelapan. Di tempat kecil pula sama sekali tidak diperhatikan, ditambah tadi dengan keadaan gerimis. Kata konkret yang keempat adalah air, tanah, dan ombak. Kata konkret ini terdapat dalam sebuah puisi karya Hairil Anwar yang ditujukan pada si Aryati seperti yang tertera di PPT. Benda-benda tersebut benar-benar ada, bukan benda abstrak yang identik dengan laut dan pelabuhan. Kata konkret tersebut mewakili segala kondisi atau semuanya. Semua hal telah terdiam, tidak ada sama sekali yang ceria. Kata konkret yang terakhir adalah semenanjung dan pantai. Semenanjung dan pantai adalah kata konkret yang menunjukkan tempat berlabuh. Jadi, kata konkret ini mewakili tujuan atau orang yang diharapkan. Dalam puisi senja di pelabuhan kecil ini, kata konkret tersebut dapat pula bermakna orang yang dicintai. Nah guys, gimana nih? Kalian udah pada paham belum perbedaan diksi dan kata konkret? Di sini aku punya loh kesimpulannya buat kalian. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk memperindah sebuah puisi dan memiliki makna. Sedangkan kata konkret adalah kata yang mewakili makna wujud, fisik, dan konteks puisi serta mampu membangkitkan imaji. Yang dimaksud membangkitkan imaji di sini yaitu kalian itu seperti dibuat dapat merasakan, dapat melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan oleh penyair. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan tentang mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Semoga kalian paham ya. Terima kasih juga telah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye.